Hai, semangat pagi anak-anak kelas 6. Kembali lagi bersama saya, Miss Sinta. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa kalian belajar IPAS kelas 6 SD materi sistem pernapasan pada manusia. Coba bayangkan kamu adalah sebuah molekul oksigen kecil yang sedang menjelajahi perjalanan menarik di dalam tubuh manusia. Pada titik mana kamu akan memulai perjalanan ini dan bagaimana kamu akan mengarahkan diri menuju petualangan akhir di alveolus. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu mengenal bagian-bagian penting dari sistem pernapasan seperti hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma, kemudian menjelaskan bagaimana oksigen memasuki tubuh, berjalan melalui sistem pernapasan dan mencapai alveolus untuk pertukaran gas, kemudian menjelaskan bagaimana gas dipertukarkan antara alveolus dan darah. Mari kita bahas. Sistem pernapasan terdiri dari berbagai organ dan jaringan yang terlibat dalam mengambil oksigen dari udara dan membuang karbon dioksida selama proses pernapasan. Proses ini juga dikenal sebagai pernapasan atau pernapasan eksternal. Proses ini penting untuk memastikan tubuh kita mendapatkan oksigen yang dibutuhkan dan mengeluarkan gas limbah. Bagaimana perjalanan udara di dalam tubuh kita? Yang pertama, udara masuk melalui hidung atau mulut, kemudian melewati faring dan laring. Trakea membawa udara turun ke bronkus. Dari bronkus terbagi menjadi bronkiolus yang lebih kecil, yaitu bronkiolus ini menuju kelompok alveolus di paru-paru. Lalu, di alveolus, oksigen menyebar ke dalam aliran darah, karbon dioksida menyebar keluar dari aliran darah ke alveolus. Lalu, diafragma berelaksasi mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara keluar melalui trakea, laring, dan hidung ataupun mulut. Kita akan melihat sistem pernapasan dari hidung. Hidung berperan sebagai pintu masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang menyaring udara, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan serta melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru dan memiliki reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Kedua, mulut. Mulut juga bisa jadi pintu masuk alternatif untuk udara. Rongga mulut memiliki peran kecil dalam pernapasan tetapi penting untuk berbicara dan menelan. Ketika hidung tersumbat, bernapas melalui mulut juga bisa sangat membantu. Ketiga adalah tenggorokan atau faring. Faring menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea. Fungsi faring adalah sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglottis, struktur yang berfungsi sebagai penutup di faring, mencegah makanan masuk ke trakea saat menelan. Kemudian yang keempat adalah laring. Laring merupakan bagian saluran pernapasan yang kuat dan fleksibel yang menghubungkan faring ke trakea. Ini memungkinkan udara untuk melewati tanpa terhalang oleh makanan atau minuman. Selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan tabung lebar seperti berongga yang menghubungkan laring dengan bronkus atau saluran udara paru-paru. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan aliran udara ke dan dari paru-paru. Persiapan ini memastikan bahwa udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan tingkat kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang lebih efisien. Kemudian ada bronkus. Bronkus adalah saluran udara utama yang menuju paru-paru. Ketika Anda bernafas, udara masuk ke tubuh melalui mulut atau hidung dan melewati laring dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus memiliki struktur kecil yang disebut silia yang membantu membersihkan lendir dari paru-paru dan menjaga bronkus tetap sehat. Kemudian selanjutnya adalah bronkiolus.
Bronkiolus ini merupakan saluran udara kecil yang bercabang di dalam paru-paru. Fungsinya sebagai saluran udara yang menghubungkan bronkus yang lebih besar ke alveolus. Alveolus merupakan tempat di mana terjadi pertukaran antara gas. Oksigen masuk ke dalam aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan saat bernafas. Bronkiolus mengarahkan udara ke jaringan difusi yang terdiri dari sekitar 300 juta alveolus. Yang terakhir adalah alveolus. Alveolus ini merupakan kantong udara kecil yang berada di ujung bronkiolus. Struktur ini memiliki peran penting dalam pertukaran gas saat bernafas. Di dalam alveolus, molekul oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru, masuk ke dalam aliran darah. Pada saat yang sama, molekul karbon dioksida atau CO2 berpindah dari aliran darah ke alveolus. Selanjutnya kita mau melihat bagaimana pertukaran udara. Pertukaran udara ini terjadi yang pertama saat proses pernapasan eksternal, yaitu udara yang mengandung oksigen masuk ke alveolus ketika kita menghirup. Kemudian yang kedua, molekul oksigen bergerak melalui dinding tipis alveolar ke dalam aliran darah di mana mereka bergabung dengan hemoglobin dan sel darah merah. Yang ketiga, saat yang sama karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel berdifusi dari darah ke alveolus. Yang keempat, setelah proses pernapasan internal, oksigen disalurkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Nah, saat proses pernapasan eksternal, udara yang mengandung oksigen masuk ke alveolus ketika kita menghirupnya. Lalu molekul oksigen bergerak melalui dinding tipis alveolus ke dalam aliran darah, di mana mereka bergabung dengan hemoglobin dan sel darah merah. Lalu selama proses pernapasan internal, oksigen disalurkan ke seluruh tubuh dan karbon dioksida dikeluarkan dari sel-sel dan dibawa kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Dan saat yang sama karbon dioksida atau yang dihasilkan oleh metabolisme sel berdiskusi dari darah ke alveolus. Baik, terima kasih. Sampai jumpa pada pelajaran yang akan datang. See you next time. Bye-bye.